mudik kemarin sangat luar biasa. Bicara arus saja, arus saja. Mungkin beberapa rekan kami yang ada di Jawa Tengah bisa memastikan ini arus mudik atau arus balik. Nah, kami di Cilegon, di Merak ini dua-duanya. Jadi ketika saya bicara mudik, misalnya bicara mudik dari Jawa menuju Sumatera, tidak berhenti di situ. Ternyata pada saat yang bersamaan banyak warga yang ada di Jawa ini bekerja di Sumatera, sehingga mereka mudik juga ke Jawa. Jadi simpangan. Begitu juga baliknya. Beli tiket kapal sudah habis, ya sudah nggak bisa beli. Artinya nanti yang akan menyeberang jumlahnya segitu. Tapi ini Lebaran, orang pengen mudik semua. Bahkan yang uniknya ketika mereka masuk sampai di Pelabuhan Merak, ada kepadatan. Saya tanya, Bu, sudah punya tiket? Belum, Pak. Loh, kok nggak beli verisi? Ya, coba-coba Pak, siapa tuh beruntung. Coba-coba, tetapi ada saya dapat informasi bahwa digunakannya kebijakan strategis itu yang kemarin menggunakan Indah Kiat, pelabuhan bantuan lah ya, BBJ, Bojonegara, bahkan Ciwan dan Pelindo. Informasi katanya hasil dari usulan komandan atau seperti apa isu ini, Komandan? Saat itu kami di rapat, kami sampaikan bahwa kita punya Pelindo, punya BBJ, kemudian ada Indah Kiat. Kami usulkan untuk dibuka sebagai dermaga alternatif. Namun nanti kita akan bikin lagi turnamen Indonesia Wali Kota Cup atau Ketua DPRD Cup yang untuk usia dini. Inilah harapan saya yang dini ini, Pak. Ending saya ke situ, ke yang dini. Tetapi untuk U40 ya setiap tahun semoga nanti bisa kita teruskan sehingga menjadi agenda tahunan. Oke, silakan ngopi dulu kita. Oke, kita ngopi Lugas dulu. Komandan Jawara Lugas TV. Kopi Jawara Lugas TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, pagi menjelang siang. Gimana kabar saudara? Sahabat Lugas TV tentunya kabar baik. Di Studio 1 Lugas TV, seperti postingan kita dari Lugasnet, sudah hadir Kapolres Cilegon, AKBP Sigit Haryono, SIK SHMH. Dan kali ini mungkin yang ketiga kali kita bincang-bincang selama beliau menjadi nomor 1 di Kepolisian Polres Cilegon. Tema kita saat ini, kesibukan yang padat mampu meraih magister hukum. Tentunya di samping ini nanti juga kita tanya terkait arus mudik yang kemarin sampai berita internasional dunia, karena ini pelabuhan penyeberangan tersibuk di Asia. Apa kabar, Komandan? Kabar baik, alhamdulillah. Sahabat Lugas, selamat pagi. Terima kasih, Komandan, atas kesempatannya menghadiri undangan kita. Tapi sebelum saya berikan pertanyaan, kita akan dengarkan dulu mars daripada Komandan meraih magister hukum. Lagu dari Universitas Krishna Dipayana. Oke.
Oke, Komandan. Langsung ya, Komandan ya. Oke, siap. Sesuai tema, Komandan. Dengan kesibukan padat, bagaimana Komandan bisa atur waktu, belajar, dengan tugas tentunya, dan keluarga? Silakan. Terima kasih, Bang Badia. Jadi memang kalau kita itu memikirkan sibuk dan tidak, tentunya setiap hari banyak kesibukan. Tapi bagaimana kita memanage kesibukan itu sehingga masing-masing tugas dapat terlaksana dengan baik. Tentunya kalau di kepolisian 24 jam harus dilaksanakan. Dan itu tentunya saya tidak sendiri. Ada teman-teman saya di Polres yang jumlahnya kurang lebih 759. Wow. Nah, mereka yang bersama-sama kita atur shiftnya dan sebagainya sehingga pelayanan ke masyarakat tidak terbengkalai atau harus maksimal. Kemudian di sisi lain saya punya keluarga tentunya dengan menjabat sebagai Kapolres ini waktunya akan banyak tersita. Disinilah kemudian bagaimana saya mengelola keluarga. Mungkin secara intensitasnya mungkin agak berkurang mungkin, tapi secara kualitasnya saya tingkatkan. Jadi kalau di rumah waktunya terbatas, ya saya harus mengambil semuanya, misalnya mandiin anak, kemudian nyuapin anak, ngajak main anak. Kebetulan anak saya kan ada 4, jadi masing-masing punya punya kebiasaan masing-masing. Yang satu minta main bola, yang satu nanti ngajak muter-muter naik motor, dan itu saya laksanakan sehingga saya bangun hubungan antara saya dengan anak ini seperti partner. Jadi supaya mereka tidak canggung ketika komunikasi. Dengan istri juga sama. Saya harus bekerja sama gimana, tidak mungkin saya biarkan istri saya sendiri, walaupun saat ini tentunya ngasuh anak itu lebih banyak istri, namun saya harus berempati kepada istri dengan membantu. Kemudian sebagai manusia saya ini kan banyak kekurangan, saya pengen menambah ilmu dan lain-lain. Kemudian di beberapa tempat saya waktu setelah PTIK masih mengambil S1 waktu itu di Ubara, kemudian mengambil S2 kemarin di Unkris. Itu start pada saat saya berdinas sebagai Kasat Narkoba di Bekasi Kota. Di sana perlu mengembangkan ilmu, kok masih kurang gitu, sehingga waktu itu berdekatan kampusnya dengan Bekasi Kota, sehingga beberapa teman akhirnya kita menempuh mengambil pasca sarjana di Unkris. Wow, luar biasa. Sahabat Lukas TV, kita mau tanya ini ya. Komandan, berapa lama waktunya Komandan bisa menyelesaikan S2 ini, Komandan? Saya start tahun 2019, saat itu sekitar bulan Juni di Bekasi Kota, di Polres Bekasi Kota, pada saat masih menjadi Kasat Narkoba. Kemudian selesainya kemarin di Desember 2021, namun wisudanya karena harus kita menunggu teman-teman yang lain, akhirnya wisudanya baru kemarin. Dan ya berarti sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Luar biasa. Oke, Komandan. Indeks prestasi kumulatif ataupun IPK, boleh dong, Komandan? Boleh nggak Komandan sama Lukas TV? Kira-kira berapa nih, Komandan? Ini yang menarik yang menarik. Ya, ini kan ilmu hukum ya, hukum itu. Siap. Jadi tidak seperti kita teman-teman yang mungkin di bidang sains di bidang matematika yang pasti. Akhirnya semua apa yang kita bahas ada teorinya, kemudian teori tersebut tentunya akan kita aplikasikan dengan fakta-fakta yang ditemukan, terus apa yang bisa saya sajikan dalam menempuh pendidikan itu. Perlu nggak ini disampaikan? Siap, kalau berkenan. Ya, sangat memuaskan, Bang. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Itu jadi kebanggaan bagi saya, bagi kampus, dan bagi teman-teman saya di Bekasi Kota rupanya. Ini berkat awal mereka bersama ngeritis dengan saya, akhirnya kami nggak nyasar sendiri waktu itu. Dengan teman-teman yang lain lah di Polres Bekasi Kota, Polres Bekasi, kemarin bareng-bareng wisuda. Nggak disebutin sama Lukas TV, tapi memuaskan. Sangat memuaskan. Oh, sangat memuaskan. Artinya sahabat Lukas TV udah tahu berapa itu. Oke, kita akan lihat cuplikan bagaimana Komandan AKBP Sigit Haryono saat di wisuda tentunya oleh guru besar ya, dosen atau ya pejabat di sana.
Oke, luar biasa. Komandan, kita lanjut. Komandan, Lebaran Idul Fitri tentunya suatu kesibukan dan pemandangan di masyarakat luas. Apalagi pemerintah memperbolehkan mudik, di mana sudah hampir 2 tahun tidak berkumpul silaturahmi dengan keluarga. Dengan antisipasi dengan semua stakeholder memang sudah jauh-jauh hari mengantisipasi tentang lonjakan ini. Namun jauh dari harapan, melebihi daripada harapan, sehingga menimbulkan masyarakat yang tidak menyeberang menjadi ada keluhan karena jalannya sampai macet berapa hari. Tentunya saya ingin dari komandan dari lalu lintas, dari pengamanan, yang menjadi komandan lah mungkin di Polres Cilegon, walaupun ada dari Polda, dari Mabes. Komandan, pandangan komandan terkait arus mudik yang kemarin, komandan. Jadi Bang, mudik kemarin sangat luar biasa. Bicara arus saja. Mungkin beberapa rekan kami yang ada di Jawa Tengah bisa memastikan ini arus mudik atau arus balik. Nah, kami di Cilegon, di Merak ini dua-duanya. Jadi ketika saya bicara mudik, misalnya bicara mudik dari Jawa menuju Sumatera, tidak berhenti di situ. Ternyata pada saat yang bersamaan banyak warga yang ada di Jawa ini bekerja di Sumatera, sehingga mereka mudik juga ke Jawa. Jadi simpangan. Begitu juga baliknya. Kalau kita lihat misalnya yang di Jawa Tengah itu misalnya arus mudik one way ke arah timur semua, karena kebanyakan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Di kita unik, itu baru satu. Baru satu. Belum lagi seperti sering saya sampaikan, bahkan jadi hashtag di beberapa konten itu, bahwa aspal Pulau Jawa menuju Sumatera itu berhentinya di Pelabuhan Merak. Berhenti pada satu titik. Kalau ke timur bisa nyebar, alternatif banyak. Tapi begitu mau nyebrang ke Sumatera, itu semua dari penjuru ujungnya di Pelabuhan Merak. Bisa dibayangkan bagaimana kreditnya. Kemudian yang unik-unik bagaimana mengelola. Saya tidak mungkin bisa mengetahui sudutnya di mana, titiknya di mana, kalau saya tidak turun. Sehingga di H-10 saya sudah bersama-sama dengan teman-teman kami tadinya dari Polres, Polda, dari Mabes, kemudian dari instansi stakeholder terkait. Saya betul-betul harus memahami titiknya di mana, kemudian ketika ada kepadatan apa solusinya, kemudian apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Ini penting. Informasi harus kita berikan supaya masyarakat paham betul bahwa ini kapalnya berapa hari ini. Oh, 42 kapal. Berapa trip? 102 trip misalnya. Saya sampaikan demikian sehingga masyarakat bisa mengukur. Yang unik-uniknya di lapangan ini sebetulnya begini. Ketika teman-teman SDP ini sudah meluncurkan apa yang disebut Verizi, beli tiket kapal, sudah habis, ya sudah nggak bisa beli. Artinya nanti yang akan menyeberang jumlahnya segitu. Tapi ini Lebaran, orang pengen mudik semua. Bahkan ketika, yang uniknya ketika mereka masuk sampai di Pelabuhan Merak, ada kepadatan. Saya tanya, Bu, sudah punya tiket? Belum, Pak. Loh, kok nggak beli Verizi? Ya, coba-coba Pak, siapa tuh beruntung. Coba-coba beruntung. Yang kedua, loh, nggak bisa, Bu. Nggak akan bisa kalau nggak bisa masuk. Pak, kalau kami ngantri di depan tol gate nggak bisa masuk 2 jam, masa pemerintah tidak memberikan kemudahan bagi kami, tidak memberikan diskresi kepada kami? Ini kan unik, sehingga mereka memaksakan sehingga ini penuh waktu itu. Itu salah satu diantaranya, Bang. Kira-kira bagaimana kemudian saya harus mengelola mereka emosinya, dua-duanya, emosi anggota, emosi masyarakat. Kalau saya hadir, harapan saya ketika ada permasalahan saya bisa putuskan langsung. Beberapa kali saya juga bersama-sama dengan Pak Dirjen Hubrar, Pak Menhub, Pak GM ASDP, langsung kita ke lapangan, eksekusi di lapangan. Oke, Komandan, saya dapat informasi nih, Komandan, dengan sudah banyaknya pemudik, saya dapat informasi bahwa digunakannya kebijakan strategis itu yang kemarin menggunakan Indah Kiat, pelabuhan bantuan lah ya, BBJ, Bojonegara, bahkan Ciwan dan Pelindo. Informasi katanya hasil dari usulan komandan atau seperti apa isu ini, Komandan?
Jadi begini Bang, begini kalau kami di kepolisian itu ketika menggelar suatu operasi itu harus kita kupas habis rencana pengamanan Renpam operasi ketupat Maung 2022. Kita kupas habis mana potensi yang bisa dimaksimalkan. Saat itu kami di rapat kami sampaikan bahwa kita punya Pelindo, punya BPJ, kemudian ada Indah Kiat. Kami usulkan untuk dibuka sebagai dermaga alternatif. Namun di teman-teman di penyeberangan waktu itu karena faktor keselamatan itu bagi mereka itu sangat penting, sehingga menyampaikan untuk ketika dermaga itu keselamatannya tidak seperti kalau menyeberang melalui pelabuhan. Saat itu belum di ACC, tetapi kami tidak. Tapi usulan itu ada awal-awal. Ada kami. Oke, siap. Kemudian setelah itu benar membludak. Akhirnya membludak. Namun sekali lagi, kemarinlah hasil kerja bersama. Bukan hanya satu institusi kepolisian, semuanya bekerja. Ketika jumlahnya naik, kemudian mau tidak mau saya juga harus memberikan informasi kepada masyarakat. Kenapa terjadi kepadatan? Ada beberapa persoalan di sana mungkin terkait dengan surat izin berlayar, terkait dengan lamanya bongkar muat, dan macam-macam. Nah, kemudian dari situlah baru perlunya suatu diskresi. Ya, kebetulan secara undang-undang diskresi itu yang bisa mengeluarkan adalah pejabat kepolisian atau anggota kepolisian. Akhirnya kemarin kami ambil diskresi untuk percepat, termasuk di dalam kemudian menambah dermaga yang ada di pelabuhan Pelindo, Indah Kiat, dan pelabuhan BPJ. Saat itu Bapak Menteri Perhubungan langsung ke lokasi dengan helikopter, kemudian kami berkomunikasi untuk pelaksananya bagaimana. Karena begini, ketika dibuka di Pelindo, kan di Ciwandan, sedangkan kendaraannya ada di tol. Bagaimana teknisnya mengarahkan kendaraan yang di tol menuju ke Cilegon Timur, kemudian CLS, dan ke pelabuhan Pelindo. Di sanalah tugas-tugas teman-teman kepolisian. Ya, kalau bahasa saya kemarin, ayo kita bantu masyarakat, kita jadi kernet dan kondektur. Jadi di jalan itu kita sampaikan bisa menyeberang ke Lampung melalui Pelabuhan Panjang di sini di Pelindo. Akhirnya kita kawal. Itu kan kerjasama. Jadi tidak bisa salah satu institusi saja, Bang. Jadi bareng-bareng kemarin. Oke, 750 personel komandan, kurang lebih. Kami 700 di backup. Totalnya dengan backup itu kita 1256. 1256. Tapi kerap kali tertangkap kamera aksi simpati komandan nih ya. Anggota ataupun masyarakat lagi buka puasa, komandan masih sibuk bagi-bagi takjil, ya kan? Pertanyaan kita, kapan istirahatnya komandan? Saya juga bingung kapan istirahatnya. Jadi ada saatnya, semuanya itu ada saatnya. Jadi tidak setiap hari juga anggota Polres Cilegon dan saya sebagai Kapolres Cilegon itu ritme kerjanya seperti kemarin. Makanya tidak setiap saat, sehingga ketika momen itu hadir, saya harus all out. Kenapa? Kalau saya tidak all out, waktu 24 jam tidak saya maksimalkan di lapangan, ada hal terlewatkan. Ingat, ini mobil datang terus nih, kendaraan ini datang terus dari arah Jakarta. Kalau saya tinggalkan misalnya, ketika ada permasalahan, saya harus meriset ulang bagaimana solusinya. Tetapi dengan saya selalu turun ke lapangan, dengan melihat kepadatan, peluangnya seperti apa, saya bisa memberikan solusi. Istirahatnya ya tetap Bang istirahat. Kadang-kadang kalau misalnya pas lagi di mobil ada setengah jam atau seperempat jam, ya pejamkan mata gitu. Kalau di pos misalnya lagi duduk ngobrol-ngobrol itu nggak saya istirahat. Nggak istirahat, otomatis istirahat sendiri itu. Jadi ketika teman-teman lagi bahas itu, kadang-kadang ada komandan juga dari Polda, kadang-kadang saya tuh tertidur juga. Itu saya anggap istirahat. Tapi ya, alhamdulillah pimpinan kami, Bapak Kapolda memahami, Bapak Wakapolda beserta PJU memahami ketika saya tertidur sedikit itu ya tidak dimarahi, ya biar istirahat. Oke, Komandan. 2 tahun yang lalu menghalau supaya masyarakat jangan mudik. Dan ini mengalirkan. Ya. Bedanya di mana, Komandan? Bedanya begini, kalau yang waktu tahun lalu dan tahun lalunya lagi 2 tahun itu betul-betul seperti mohon maaf, kita itu kadang-kadang kalau ada yang diputar balikkan itu paham nggak masalah Bang, tetapi pernah kejadian sering itu kumpul 500 motor kemudian dengan membeler-beler ngegas-gas, mohon maaf seperti kayak kita adu banteng gitu. Siap. Ini berat
ini warga kita, Ya. ini masyarakat kita. Tidak mungkin nanti misalnya kita membubarkannya, misalnya pakai apa dalmas, tidak mungkin. Ini tekniknya seperti apa kita yang atur. Kayak yang kemarin penuhnya sama penuhnya, cuma kita mengalirkan, tinggal menunggu. Iya. Karena mudik ini selain darat kita kelola, kemudian di lautnya teman-teman di penyeberangan yang kelola. Kalau dua-duanya sukses, lancar. Kalau satu ada hambatan, ya kita dorong supaya hambatan itu bisa mereka atasi sehingga semua terangkut ke Sumatera. Oke, ibaratnya gini Mas, kalau kita pengembala nih ya, untuk memasukkan gembalan kita ini kan ke kandang kan gampang tuh kan? Tapi kalau menghalau kemana kan agak susah. Repot, agak repot. Oke. Komandan, lagi-lagi ke keluarga nih Komandan nih. Komandan, sejauh apa sih dukungan keluarga terhadap pekerjaan profesi tugas Komandan sebagai abdi negara? Silakan Komandan. Yang pertama tentunya saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak ibu saya yang selalu support. Bahkan kadang-kadang ibu saya itu mau menelpon saya pun itu rasa nggak enak gitu ketika jam kerja. Jangan dulu, biarkan anak saya bekerja. Kemudian istri saya tentunya yang setiap hari mensupport ketika saya berangkat, kemudian selalu berkomunikasi melalui alat komunikasi yang saya pegang melalui handphone. Setiap saya kerja di mana, ada hambatan atau tidak, yang sering ditanyakan adalah masalah kesehatan saya. Jangan lupa istirahat, jangan dipaksakan, seperti itu. Kemudian mertua saya juga sering memantau. Kebetulan mertua saya juga pensiunan polisi, sehingga dia paham betul bagaimana saya harus di lapangan. Nah, istri ini kadang-kadang yang tentunya kekhawatirannya lebih-lebih gitu. Ketika saya HP tidak sinyalnya tidak ada, misalnya, loh suami saya di mana? Oke, ini mau saya konfirmasi langsung ini. Gimana konfirmasi gimana? Halo Ibu Monica, apa kabar? Sehat Mas, alhamdulillah. Gimana Mas kabarnya Mas? Kabar baik dari Studio 1, kami ambil di Komandan Sigit Haryono. Ibu, pertanyaan kita tadi, Komandan bagaimana dukungan keluarga? Ibu luar biasa. Dari Ibu seorang istri, ingin tahu nih Bu, edukasi ke masyarakat luas. Seperti apa sih sosok AKBP Sigit Haryono SH MH di keluarga? Silakan Ibu Monica. Gimana ya Mas, Bapak tuh orangnya simpel aja sih, nggak yang maksudnya susah gitu. Orangnya juga intinya tuh paling misalnya nih kerja balik ke rumah paling senangnya juga paling main bola gitu. Nah, yang maksudnya ada kesenangan lain yang susah gitu ikuti, harus yang gimana ya, kadang cowok itu kan hobinya itu kan susah ya Mas ya. Misalnya sampai touring kemana-mana, enggak sih kalau Bapak tuh. Identikan polisi galak nggak Komandan ini? Identikan polisi galak Bu. Identik nih. Apakah Komandan seperti itu di rumah tangga Bu? Mas Sigit galak nggak Mas Sigit? Enggak sih Mas. Kalau Bapak sendiri sih orangnya ke istri sama anak-anaknya sih sayang ya. Wow, amin. Jadi alhamdulillah saya nikah dari tahun 2006 sampai sekarang nggak pernah tuh dimarahin. Luar biasa. Paling kalau sama anaknya nih yang terlalu sayang soalnya malah ya Mas ya. Kadang-kadang anaknya sendiri justru bilang jangan terlalu dimanjain gitu sama anak tuh. Karena kan kita kan jadi orang tua tuh harus ada sisi manjanya boleh sih, tapi gimana pun karena anak-anaknya Bapak ini kan cowok semua ya Mas, jadi tetap harus, kalau menurut saya sih harus tegas ya, karena kan besok kelak yang bakal gantiin Bapak juga gitu. Oke, Ibu mungkin ada sepatah dua kata buat Komandan. Silakan, ada di sini. Kata-kata semangat, edukasi. Ini sepatah dua kata katanya apa nih Mas? Ya, pesan-pesan apa lah untuk memimpin, untuk mengutamakan pelayanan wilayah hukum. Apa ya?
ya, kalau saya sih sebagai istri doain aja sih buat suami yang terbaik ya Mas ya, sehat selalu, bisa melayani masyarakat dengan Amin. baik. Terus karena hampir 2 tahun ya ini di Cilegon tuh, saya juga bakal selama ini ya, semoga masyarakat Cilegon juga nggak bosan nih. Amin. Lihat di TV Kapolresnya ini mulu omongan diganti gitu kan. Semoga benar-benar ini tuh doanya masyarakat Cilegon, anggota Bapak bisa lama di sini, benar-benar bisa melayani masyarakat dengan baik gitu Mas. Jadi adanya Bapak berdinas di sini benar-benar hubungan dengan masyarakat bukan sekedar antara polisi dengan masyarakat aja gitu, tapi benar-benar apa namanya, kekeluargaan gitu, Mas. kekeluargaan ya, oke, luar biasa. Mas, ada Ibu silakan. Di rumah aja. Oh, di rumah aja. Terima kasih Ibu Monika. Terima kasih untuk kesempatannya buat Lukas TV menjadi Ibu Bayangkara Polres Cilegon. Terima kasih, selamat bertugas Ibu. Oke, kita lanjut Komandan. Oke, baru-baru ini diadakan turnamen sepak bola usia 42 kalau nggak salah. Tadi juga Ibu mengatakan hobi daripada bola. Pertanyaan kita, Komandan, tentunya Piala Kapolres Cilegon ya. Bisa nggak dijelaskan awal mula dan tujuan diadakan turnamen sepak bola ini? Lalu apakah ini akan berkelanjutan, Komandan? Silakan, Komandan. Jadi gini Bang, selain bekerja tentunya saya harus bermasyarakat. Saya harus membina, saya bukan hanya sepak bola saja, ada beberapa teman-teman yang di misal otomotif juga saya harus bina, kemudian di sepak bola. Saya melihat Cilegon ini ada potensi. Dulu pernah ada klub Liga 2 di sini. Kemudian saya mengikuti perkembangan Askot Cilegon. Saya ingin memberikan kontribusi karena hobi saya juga sepak bola. Bagaimana ke depan untuk Cilegon supaya berprestasi. Siap. Saya ambil sisi yang orang tuanya dulu. U40 Bang, U40. Oh, U40. Jadi saya minta waktu itu ngobrol sama teman-teman, ayo saya punya ide untuk melaksanakan turnamen ini, saya minta yang senior. Loh, kenapa Komandan yang senior? Harapan saya ini masih di awal. Nanti bulan depan setelah selesai yang senior ini mereka animonya tinggi, harapan saya akan mensupport yang U17, U16, U12, U14 untuk dilanjutkan dengan turnamen lagi. Tolak ukurnya dari usia tua. Yang tua aja sukses, apalagi yang muda kira-kira gitu ya. Iya, yang tua saja semangat, kemudian sukses. Nah, setelah mereka bertanding kemarin, kalau nggak salah itu yang juara Citanggil. Ya. Harapan saya mereka akan mengeluarkan ke yang junior-junior, dimotivasi. Siap. Nanti disinilah. Kemudian tentunya tidak bisa Kapolres sendiri, saya harus ke Pak Wali Kota, ke Pandan, Pak Forkopimda. Nah, ini nanti kita akan bikin lagi turnamen misalnya Wali Kota Cup atau Ketua DPRD Cup yang untuk usia dini. Inilah harapan saya yang dini ini Pak. Ending saya ke situ, ke yang dini. Tetapi untuk U40 ya setiap tahun semoga nanti bisa kita teruskan sehingga menjadi agenda tahunan. Oke, luar biasa agenda tahunan. Itu harapan masyarakat juga untuk memacu dengan silaturahmi ya. Tentunya komandannya antara kecamatan. Tapi ini kemarin itu hanya khusus Cilegon ya, Komandan? Khusus Cilegon. Artinya ruang administrasi ya, bukan wilayah hukum. Kalau wilayah hukum kan ada beberapa kecamatan Kabupaten Serang. Ini hanya 8 kecamatan. Hanya wilayah administrasi Cilegon. Oke, luar biasa. Pandangan tentang Cilegon dari seorang Bapak Kapolres AKBP Sigit yang sudah lebih dari memimpin kurang lebih hampir 3 tahun. Kearifan lokal apa budaya apa seperti apa, Komandan? Pandangan dari Komandan. Jadi Banten Cilegon itu sebelum saya datang ke sini itu sudah berapa kali saya ke sini. Dulu waktu di KPK saya sudah sering menangani perkara di Banten maupun di Cilegon. Saat itu tentunya dengan waktu yang terbatas dan dengan hanya pandangan saya tentang bagaimana Indonesia ini bebas dari tindak pidana korupsi, itu tidak sekompleks sekarang. Nah, kemudian ternyata Allah berkehendak bahwa suatu saat saya harus ke Cilegon. Ternyata betul di tahun 2020 kemarin bulan Agustus saya diamanahkan untuk bergabung bersama teman-teman untuk mengelola Cilegon. Ya tentunya pertama datang rumit.
Di sini ada tadi penyeberangan, ada fitness, ada investasi asing, kemudian budaya kearifan lokal. Walaupun kecil. Budaya kearifan lokal, ada tempat wisata yang wilayah hukum saya yang ada di Anyer dan Cinangka. Disitulah kemudian prinsipnya adalah bagaimana saya harus memahami masalah yang ada. Di awal sampai sekarang pun saya langsung terjun ya ketemu masyarakat, ya minta petuah dari kiai, ulama, tokoh masyarakat. Saya keliling satu persatu, sehingga saya paham betul ketika contoh misalnya dari dulu permasalahan antara suatu perusahaan dengan lingkungan sekitar. Ini demo terus. Kemudian saya berpikir, loh, ngapain demo capek-capek? Ayo diskusi, ayo mediasi. Kira-kira perusahaan punya peluang apa? Kira-kira masyarakat tadi apa yang bisa dikerjakan? Nah, kami juga harus memberikan edukasi ke masyarakat. Tidak mungkin masing-masing masyarakat ini dapat, nggak mungkin. Tetapi bagaimana dikelola nanti supaya ada perwakilan masyarakat dan diawasi dengan pemerintahannya. Di situ ada lurah di situ, sehingga fair. Jadi ada hubungan, ada rasa saling memiliki antara masyarakat dengan perusahaan. Itu salah satu contoh. Belum lagi yang lain-lain, misalnya terkait dengan budaya, yang pada saat pandemi COVID itu orang mau tampil aja susah. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan misalnya pencak silat misalnya, dengan Bandrong, kemudian dengan TTKDH, tiga pilar. Akhirnya waktu itu Bapak Kapolres, kita sedang menciptakan jurus 3 pilar. Nanti suatu saat nanti kami ingin Pak Kapolres nanti mohon izin supaya kita bisa launching ini dalam acara nanti setelah pandemi. Nah mungkin nanti kita akan bicara itu lagi, ini harus kita perhatikan. Sisi lain saya juga misalnya gini, Cilegon, apa yang terkenal? Geger Cilegon misalnya. Kebetulan Mas Bambang waktu itu punya ide untuk buat film. Akhirnya salah satu pemain. Akhirnya Pak Kapolres bisa Pak, ayo ikut aku. Walaupun waktu saya susah, waktunya bingung, nanti saya cari waktu. Dan itu salah satu mungkin ya kalau dibilang perhatian terlalu ya. Salah satu kontribusi saya yang ingin saya sumbangkan kepada masyarakat Cilegon. Ya luar biasa. Silakan ngopi dulu kita. Oke, kita ngopi lugas. Komandan Jawara Lugas TV. Kopi Jawara Lugas TV. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi Komandan. Di medsos banyak postingan apresiasi Komandan baik dari kalangan tokoh masyarakat. Ya. Poinnya sangat menyukai gaya kepimpinan Komandan. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat khusus Kota Cilegon, Komandan. Jadi tentunya selain saya pribadi, tentunya dalam saya bekerja itu harus memedomani yang menjadi arahan petunjuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, kemudian akan saya implementasikan kepada masyarakat. Walaupun itu memang sudah bukan gaya ya, kebiasaan saya karena saya lahir dari kampung itu pengen bermasyarakat. Kemudian Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa setiap pemimpin harus terjun langsung di masyarakat. Dan itu otomatis saya ketika ada perintah seperti itu, saya nyaman karena sudah saya lakukan. Sehingga bagaimana mungkin seorang harus ketemu dengan Kapolres yang sudah bertemu dengan saya, ketika di kantor itu canggung, ketika Anda berkesempatan datang ke kediaman saya, akan saya terima. Di depan rumah saya ada gazebo yang, ya mohon maaf, ini kalau orang lebih nyaman di situ di gazebo, mungkin saya dengan pakaian yang habis sholat maghrib atau sholat isya, disitulah terkadang masyarakat malah nyaman datang ke rumah saya. Ya, inilah mungkin yang mereka inginkan ya ketika ada komunikasi. Sama juga ketika ada permasalahan kemudian di medsos DM saya. Dan tidak semuanya juga mungkin belum terjawab lah karena saking banyaknya. Saya selalu sampaikan apa keluhannya, kalau bisa saya delegasikan kepada staf saya delegasikan, kalau tidak silahkan datang ke rumah saya. Kalau ada konflik-konflik itu kita selesaikan. Jadi masalah hukum itu nanti saya pinginnya terakhir. Tapi ketika ada diskusi, ada restoratif justice yang bisa dikedepankan, ayo kita kedepankan itu. Itu yang mungkin di beberapa masyarakat merasa bahwa sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun sekali lagi tentunya saya juga tidak bisa mengikuti semuanya. Ada hal-hal terkait dengan hukum yang mungkin itu tidak mungkin kita restoratif, ya saya harus berikan pemahaman. Ya bukan antara puas dan tidak puas, tapi antara bagaimana kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Oh, luar biasa Komandan.
Komandan, untuk nanti terakhir, besok hari kesaktian Pancasila. Tentunya Komandan bisa menyampaikan apa pesan untuk masyarakat luas, khususnya Kota Cilegon atau wilayah hukum Cilegon. Besok 1 Juni hari lahir Pancasila. Dari beberapa literatur tentunya Pancasila digali pada saat itu Bapak Presiden kita pertama, Pak Soekarno, memiliki kemampuan untuk menggali potensi, menggali budaya yang ada, sehingga dirumuskanlah beberapa kali. Ini adalah Pancasila yang saat ini selalu kita pedomani di dalam berkehidupan kebangsaan maupun bermasyarakat. Di situ sahabat-sahabat Lukas TV sekalian, untuk Cilegon, mari kita refleksikan Pancasila itu sebagai salah satu hasil pemikiran daripada pendahulu kita yang ternyata sampai saat ini itu bisa atau sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia. Cilegon, isu intoleransi, kemudian isu SARA, kemudian tentang bagaimana kita yang heterogen ini untuk bersatu, tentang bagaimana keadilan sosial di Cilegon, ada ketimpangan-ketimpangan yang harus bersama-sama kita kikis itu bersama pemerintah tentunya. Di sisi lain keadilan sosial ini harus betul-betul kita kita dalami bareng-bareng, karena kita melihat di sisi lain kadang-kadang yang di sana tinggi, yang di sini rendah. Ketimpangan inilah kita bareng-bareng kita selesaikan dengan pemerintahan. Oleh karena itu pesan saya, marilah dengan hari tanggal 1 Juni besok lahir Pancasila, kita bersama-sama bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama. Wow, luar biasa. Luar biasa. Sahabat Lukas TV, demikian bincang-bincang kita dengan Kapolres Cilegon, AKBP Sigit Haryono, SIK, SHMH. Tentunya pesan-pesan beliau luar biasa, apalagi dengan pesan dengan hari esok, hari lahirnya Pancasila. Dari studio TV, dari redaksi, dari perusahaan TV Media Nusantara memberikan penghargaan kepada komandan, di mana respon cepat kepada publik, dan kami sebagai media dan beberapa teman tentunya ada referensi, tentunya ada survei, beberapa survei yaitu dari teman-teman media benar ketika konfirmasi ke komandan itu sangat respon cepat. Begitu juga dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada saya lihat di Facebook pertemanan kita, begitu luar biasanya respon cepat dari komandan. Tentunya dari sinilah kami berangkat untuk memberikan penghargaan. Mohon komandan berkenan menerimanya, yang akan diserahkan oleh komisaris perusahaan kita, Bapak Munir Sinaga. Silakan, Bang. Terima kasih. Ini saya mewakili teman-teman di Polres.